Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara mentransfer data dari ponsel Android Anda ke iPhone Symbolize E baru Anda. Jadi jika iPhone 16e Anda sudah diatur, maka Anda perlu menghapus semua data karena pemindahan hanya tersedia dalam pengaturan karena ia hanya perlu menimpa semua data yang ada di ponsel Anda. Itulah sebabnya ini hanya tersedia selama penyiapan. Jadi saya akan menghapus semuanya karena seperti yang Anda lihat, iPhone saya sudah diatur. Tapi jika belum, langsung saja lanjut ke langkah berikutnya di mana saya sudah berada di proses penyiapan. Jadi jika Anda ingin menghapus semua data di iPhone Anda, buka umum di pengaturan, lalu gulir ke bawah ke transfer atau atur ulang iPhone, hapus semua konten dan pengaturan. Klik lanjutkan, hapus iPhone, masukkan kode sandi yang saat ini Anda miliki, jika ada, dan saya akan melewati proses pencadangan. Lalu saya akan memasukkan kata sandi akun Apple saya jika Anda memiliki akun Apple yang sedang masuk. Setelah itu tunggu sebentar dan ponsel akan direset dalam beberapa saat. Saya hanya perlu memberikan Face ID saya. Dan sekarang sedang di-reset, jadi mari kita tunggu. Dan sekarang, Anda seharusnya berada di langkah ini, yaitu memulai pengaturan. Cukup geser ke atas, pilih bahasa, lalu pilih wilayah Anda. Kemudian pilih tampilan, bisa default, sedang, atau ukuran layar besar. Saya akan membiarkannya di default. Klik lanjutkan. Saya akan klik atur tanpa perangkat lain. Lalu Anda bisa menyesuaikan pengaturan keyboard, tapi saya akan membiarkannya seperti apa adanya. Kemudian Anda bisa terus cekin jaringan Wi-Fi, jadi itu yang akan saya lakukan. Dan saya rasa menghubungkan ke jaringan itu wajib kecuali Anda memilih opsi untuk terhubung ke Mac atau PC, tapi tanpa itu Anda memang tidak bisa mengatur iPhone Anda. Kemudian, Anda perlu menunggu sebentar sampai perangkat ini aktif sendiri dan memeriksa apakah belum terkunci dengan iCloud dan sebagainya. Sekarang ada data and privacy, saya akan klik lanjutkan saja. Lalu saya akan klik atur untuk diri sendiri. Anda bisa mengatur Face ID sekarang. Saya akan mengaturnya, kenapa tidak? Cukup posisikan wajah di dalam bingkai dan gerakkan secara berosilasi agar dapat memindai dari berbagai sudut. Lalu saya akan memilih opsi untuk tidak menggunakan Face ID dengan masker, kemudian klik lanjutkan. Sekarang saya akan membuat kode sandi iPhone. Dan sekarang ini langkah paling krusial, yaitu memilih dari mana data akan ditransfer. Jadi kalau Anda ingin mentransfer dari Android, klik dari Android, lalu klik lanjutkan. Sebenarnya saya seharusnya kembali dari Android, dan saya akan menampilkan kode QR, sehingga saya dapat dengan mudah memindainya dengan kamera di ponsel Android saya, dan mengeklik tautannya. Tapi Anda juga bisa langsung mencari, untuk move to io.apple.com move toyos. Saya akan klik install di sini. Lalu di sini saya akan di iPhone klik lanjutkan, dan mari kita tunggu sampai aplikasinya terunduh di ponsel Android. Lalu saya akan membukanya. Saya akan menyetujui kebijakan privasi, lalu klik lanjutkan, setujui syarat dan ketentuan, dan Anda bisa memilih untuk mengirim atau tidak data penggunaan aplikasi. Saya akan mengirimkannya. Lalu, saya melihat bahwa baterai saya hampir habis atau semacamnya, jadi saya akan segera menghubungkan ponsel ini. Dan setelah saya menghubungkannya, saya seharusnya bisa memasukkan kode verifikasi.
dengan mengklik lanjutkan, mengizinkan perizinan lokasi aplikasi. Jadi mari kita pilih itu lalu izinkan. Kemudian Anda bisa menghubungkannya lewat kabel, tapi saya akan lanjutkan dengan Wi-Fi. Lalu pilih iPhone, klik lanjutkan. Ngomong-ngomong, kita harus berada di jaringan yang sama. Lalu saya tinggal masukkan kode verifikasi dan persiapan akan mulai dilakukan. Lalu pilih item mana yang akan ditransfer. Jadi saya akan memilih semuanya, tetapi untuk setiap hal yang Anda perlukan, berikan izin karena ini... Oke, di riwayat panggilan saya tidak memiliki item yang tersedia untuk iOS. Saya perlu masuk ke pengaturan karena saya telah memilih izin yang salah, jadi saya akan mengekliknya saja. Tulis. Kemudian perpustakaan foto, memo suara, aplikasi, pengaturan tampilan, dan pengaturan aksesibilitas. Lalu saya akan klik lanjutkan, dan sekarang transfer akan mulai dilakukan. Mari kita lihat di iPhone. Ini memperkirakan waktu transfer, dan dalam sekejap seharusnya sudah selesai. Dan sekarang kita dapat melihat bahwa transfer telah selesai. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini. Jadi, saya tidak tahu kenapa, tapi memo suara tidak ikut ditransfer. Tapi saya tidak terlalu peduli karena hal-hal terpenting sudah berhasil dipindahkan. Jadi sekarang saya bisa lanjut di sini. Dan di ponsel Android saya bisa klik selesai dan menyimpan ponsel Android itu karena saya sudah tidak membutuhkannya lagi. Lalu kamu hanya perlu pergi ke iPhone-mu dan kamu bisa masuk ke akun Apple. Jika kamu tidak ingin, kamu bisa klik saya tidak punya akun, lalu klik atur nanti di pengaturan. Tapi saya sangat menyarankan untuk masuk ke akun yang jika kamu belum punya, kamu juga bisa klik di sini lalu buat akun Apple gratis. Langkah-langkahnya akan cukup intuitif. Dan ini penting terutama karena itu akan memberimu akses ke App Store serta ke Find My. Jadi, jika ponselmu hilang atau dicuri, maka ponsel itu tidak akan bisa dipulihkan kecuali kamu memberikan kata sandi akun Apple yang hanya kamu yang tahu. Jadi, itu membuatnya benar-benar aman. Saya akan langsung masuk karena saya sudah punya akun. Lalu saya akan memasukkan kata sandi di luar kamera. Dan sekarang saya perlu memasukkan kode verifikasi. Jadi mari kita lihat apakah kodenya muncul di laptop saya. Jadi kode verifikasi akun Apple hanya akan muncul jika kamu sedang masuk di perangkat lain. Kalau tidak, mungkin verifikasinya akan dilakukan lewat SMS atau semacamnya. Jadi sekarang saya akan setuju dengan syarat dan ketentuannya. Dan sekarang sedang masuk ke akun Apple. Sekarang di iPhone-mu juga ada berbagai fitur baru yang sangat canggih. Kamu bisa memilih beberapa hal seperti pengaturan. Saya akan klik lanjutkan saja. Lalu kamu bisa mengatur eSIM. Jika mau, atau jika kamu punya iPhone versi Eropa, kamu bisa langsung memasukkan kartu SIM fisik. Saya akan klik atur nanti di pengaturan. Lalu kamu bisa memilih apakah ingin membagikan analitik iPhone ke Apple dan pengembang aplikasi atau tidak. Kemudian kamu juga bisa menyesuaikan tombol aksi. Jadi mari kita atur ke Center misalnya. Lalu klik lanjutkan. Kemudian ada beberapa informasi tentang SOS darurat. Jadi baca, klik lanjutkan, geser ke atas, dan semuanya selesai. Kamu bisa lihat semua aplikasi yang sebelumnya ada di ponsel Android saya sudah ada di sini. Ada cukup banyak, jadi mungkin beberapa di antaranya, akan saya hapus saja. Namun saya akan mengeklik tambahkan aplikasi sehingga mereka akan menambahkan diri mereka sendiri.
Lihat, ada banyak sekali aplikasi dari ponsel Samsung yang tidak terlalu saya perlukan, tetapi ya selain itu, semuanya seharusnya ditransfer dan juga seperti pengaturan beberapa kategori dan mungkin bahkan kontak Anda, kalender Anda dan semacamnya, dan mungkin juga foto. Ya, Anda dapat lihat saya punya tangkapan layar dan sebagainya. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu.